Halo, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada episode yang lalu, kita telah diperlihatkan pertarungan yang sangat hebat di antara Piccolo melawan Android 17. Pertarungan yang dilakukan oleh Piccolo dan juga Android 17 bisa dirasakan oleh Cell yang sedang menghisap banyak sekali manusia untuk mendapatkan kekuatan overpower. Dia saat ini telah yakin kalau bisa untuk mengalahkan mereka berdua. Akhirnya dia pun memutuskan untuk menuju ke lokasi dari Android 17 agar segera bisa menghisapnya. Di sisi lain, Android 17 dan juga Piccolo yang telah menemukan tempat baru untuk melakukan pertarungan, mereka pun kembali melakukan jual beli pukulan yang sangat sengit. Setelah melakukan jual beli pukulan tadi, di sini Piccolo pun menyimpulkan kalau Android 17 hanya memiliki kecepatan tinggi saja, namun tidak memiliki kekuatan yang begitu besar. Di sini Android 17 pun merasa tak terima kalau dirinya dikatakan seperti itu. Akhirnya mereka pun kembali melakukan jual beli serangan yang lebih sengit daripada sebelumnya. Di sini mereka berdua segera mengerahkan seluruh kekuatan yang ia miliki sampai-sampai membuat dampak yang dahsyat di tempat tersebut. Akhirnya pertarungan dahsyat yang dilakukan oleh Piccolo melawan Android 17 membuat pulau tersebut menjadi hancur kembali. Walaupun pulau tersebut telah hancur akibat dampak dari pertarungan mereka sebelumnya, mereka terus melanjutkan pertarungan tanpa henti. Pertarungan sengit yang dilakukan oleh mereka berdua memang benar-benar sangat dahsyat, sampai-sampai membuat tempat tersebut berguncang untuk kedua kalinya. Akhirnya pertarungan dahsyat di antara Android 17 dan juga Piccolo kembali berlanjut di pulau yang selanjutnya. Pertarungan yang mereka lakukan kali ini jauh lebih sengit daripada yang sebelumnya. Mereka berdua mengerahkan seluruh kekuatan yang mereka miliki dan tidak akan memberi ampun kepada satu sama lain. Pertarungan itu pun membuat mereka berdua menjadi terluka cukup parah. Di saat mereka fokus bertaruh, di sini Piccolo dibuat sangat terkejut karena dia tak menyadari kalau saat ini Cell sudah berada di tempat tersebut dan sekarang sudah berada di hadapan mereka semua.
Ditambah lagi di sini para android tidak mengetahui tentang Cell. Setelah muncul di tempat tersebut tanpa basa-basi, di sini Cell pun langsung mengedan untuk mengeluarkan semua kekuatan yang ia miliki. Setelah menghisap banyak sekali manusia yang berada di muka bumi ini, pada akhirnya Cell pun mampu berubah menjadi Super Saiyan. Di sini Piccolo yang telah merasakan kekuatan dari Cell saat ini yang telah meningkat drastis dan sangat overpower, dia pun langsung terdiam dan tidak bisa berbuat apa-apa. Di saat Cell saat ini bertindak untuk segera menghisap Android 17 dan juga 18. Tanpa basa-basi, di sini Cell pun langsung menyerang Android 17 dan segera mencengkramnya untuk segera menghisap tubuhnya agar dia bisa mendapatkan bentuk sempurna. Piccolo yang tidak ingin membiarkan Cell untuk mendapatkan bentuk sempurnanya, dia pun langsung menyerang Cell dengan menggunakan sebuah tendangan keras. Tapi sepertinya kekuatannya saat ini tidak akan cukup untuk mengalahkan Cell. Setelah itu di sini Piccolo pun segera menceritakan siapakah Cell sebenarnya kepada para android. Walaupun telah mendengar cerita dari Piccolo, di sini Android 17 tetap dongak kalau dirinya adalah orang terkuat yang berada di tempat ini. Bahkan peringatan yang telah dikatakan oleh Android 16 saja tidak didengarkan oleh Android 17 karena sifat sombongnya tersebut. Setelah itu di sini akhirnya Android 17 dan juga Piccolo segera menyerang Cell secara bergantian. Walaupun begitu, tetap saja kekuatan mereka berdua tidak akan mampu untuk mengalahkan Cell yang saat ini telah power up secara habis-habisan. Android 16 yang melihat kalau Piccolo dan juga Android 17 yang tidak bisa untuk mengatasi Cell, dia pun meminta kepada Android 18 untuk meninggalkan tempat ini karena dia menyadari suatu hal yang buruk akan segera terjadi jika Android 18 tidak segera meninggalkan tempat ini. Di sisi lain, Piccolo pun langsung memasang kuda-kuda untuk menembakkan sebuah laser besar ke arah Cell untuk segera menghabisinya. Piccolo kembali meningkatkan aura kekuatannya untuk membuat sebuah laser besar tersebut. Setelah energinya terkumpul, akhirnya Piccolo menembakkan tembakan laser besar itu ke arah Cell dan membuat ledakan yang cukup besar di tempat itu. Di sini Android 16 pun menduga kalau kekuatan Piccolo tetap tidak akan mampu untuk mengalahkan Cell. Seberapa keras Piccolo mencoba untuk mengalahkannya, tetap saja kekuatan Piccolo tak akan bisa untuk membuat Cell terluka. Dan benar saja yang dikatakan oleh Android 16, terlihat Cell pun masih baik-baik saja walaupun telah menerima serangan besar dari Piccolo tadi. Bahkan Tenshin hanya awalnya berniat untuk membantu Piccolo dan juga para android melawan Cell. Dia pun dibuat tak berdaya setelah melihat kekuatan Cell yang mampu menahan kekuatan Piccolo yang begitu besar tadi. Tanpa basa-basi lagi di sini, Cell pun segera memberikan sebuah pelajaran kepada Piccolo yang membuatnya benar-benar tak berdaya. Cell memberikan sebuah pukulan yang sangat keras ke wajah Piccolo.
Piccolo yang membuatnya kali ini tak sadarkan diri. Pukulan itu sepertinya telah membuat leher Piccolo patah. Selanjutnya Cell pun langsung menarik kerah baju Piccolo dan langsung menembakkan sebuah tembakan laser besar ke arah perut Piccolo yang membuat perutnya menjadi bolong. Karena telah tak merasakan auranya lagi, Cell pun segera membuang tubuh Piccolo yang telah terluka parah itu ke laut agar membuatnya mati secara perlahan. Gohan yang saat ini berada di istana langit, dia pun sudah tidak bisa lagi merasakan aura milik Piccolo yang menandakan kalau kemungkinan Piccolo telah mati. Hal tersebut benar-benar membuatnya menjadi sangat sedih dan berniat untuk menuju ke lokasi pertempuran untuk segera mengalahkan Cell. Tapi Goku terus menahan Gohan dan mengatakan kepadanya kalau mereka mungkin saja bisa ikut terbunuh sama seperti Piccolo jika ikut bertarung saat ini. Lebih baik saat ini mereka menunggu di istana langit sampai Vegeta dan juga telah selesai berlatih di ruangan waktu, karena jika mereka telah berlatih di ruangan waktu maka akan mendapatkan kekuatan yang bisa untuk mengalahkan Cell. Pada akhirnya Gohan pun mau tidak mau harus menuruti perkataan dari Goku karena tidak akan mungkin bagi mereka untuk mengalahkan Cell saat ini. Di sisi lain, setelah Cell mengalahkan Piccolo, saat ini dia berniat untuk segera menghisap Android 17 agar dia bisa mendapatkan bentuk sempurnanya. Dan alur cerita Dragon Ball Z Part kali ini pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball Z Part kali ini? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Alur Film, channelnya anime masa kini. Halo, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada episode yang lalu, Piccolo mencoba untuk menghentikan Cell yang berniat untuk menghisap Android 17 dan juga 18. Tapi Cell yang telah bertambah kuat akibat telah menyerap banyak manusia membuat kekuatannya jauh lebih kuat daripada kekuatan Piccolo dan juga para android. Hal tersebut membuat Piccolo sama sekali tak berdaya untuk menghadapinya dan pada akhirnya Piccolo pun dibuat sekarat oleh serangan dari Cell. Gohan yang sudah tidak bisa lagi untuk merasakan aura ki milik Cell membuatnya menjadi sangat panik dan berniat untuk menyelamatkan Piccolo, tapi Goku langsung menghentikan Gohan dan mencoba untuk menyadarkannya kalau saat ini mereka masih belum bisa untuk mengalahkan Cell. Kalau mereka pergi ke sana maka mereka akan mati konyol. Tapi di sini Gohan tetap ngeyel dan berniat untuk menyelamatkan Piccolo. Pada akhirnya Goku pun harus bertindak tegas kepada Gohan untuk membuatnya mengerti dengan ucapan yang ia katakan. Sementara itu di sisi lain Cell yang telah mengalahkan Piccolo, dia pun berniat untuk segera menyerap Android 17. Cell pun langsung meluncur ke arah Android 17 untuk mengalahkannya dan segera menyerapnya. Karena kekuatan dari Android 17 yang berada di bawah Cell, dia pun tidak bisa berbuat apa-apa untuk mengalahkan kekuatan Cell yang begitu overpower. Pada akhirnya Android 17 pun hanya dibuat seperti samsak tinju oleh Cell. Kami tuh gattai shita to mata sata. どうせ急来るなら来やがれ。俺はそう簡単にはやられんぞ。
Melihat kengerian sel yang menyiksa Android 17, Android 18 berniat untuk melarikan diri dari tempat ini. Sementara Android 16 berniat untuk segera bertarung melawan sel agar dunia yang mereka tempati saat ini tidak dihancurkan olehnya. Sebelum memulai pertarungan melawan sel di sini, Android 16 pun berpamitan kepada mereka, di mana dia sangat senang telah bertemu dengan Android 17 dan juga 18, dan sebenarnya mereka itu adalah orang-orang yang sangat baik karena mereka sama sekali tak membunuh orang maupun hewan-hewan untuk kesenangan mereka saja. Kita kembali ke tempat Android 17 yang sudah babak belur dihajar oleh sel secara habis-habisan. Dia pun segera bangkit untuk mencoba bertarung melawan sel kembali, tapi sepertinya dia sudah tidak memiliki lagi kekuatan untuk bertarung melawan sel, dan pada akhirnya dia pun akan segera dihisap oleh sel agar sel mendapatkan bentuk sempurnanya. Namun beruntungnya Android 17 karena Android 16 datang ke tempat tersebut tepat waktu dan berhasil memberikan sebuah pukulan keras ke arah sel yang membuatnya menjadi terlempar. Di sini Android 16 pun menegaskan kalau dirinya memiliki kekuatan yang setara dengan sel, dan selama ini dia hanya berpura-pura lemah di hadapan Android 17 dan juga 18. Setelah menyelamatkan Android 17 dari sel di sini, tanpa ragu Android 16 langsung meluncur ke arah sel dan memulai pertarungan melawannya. Dan benar saja yang dikatakan oleh Android 16 sebelumnya kalau kekuatannya setara dengan sel. Di tengah pertarungan di sini, sel berniat untuk segera menyerap kekuatan dari Android 16 yang begitu besar. Tapi semua orang di sini dibuat sangat terkejut dengan semua tubuh dari Android 16 yang ternyata adalah full robot, yang membuat sel tidak bisa untuk menghisap Android 16. Android 16 pun segera memanfaatkan hal tersebut untuk memulai serangan kepada sel. Di sini Android 16 pun langsung memegang ekor milik sel dan mulai membantingnya dengan sangat keras. Tapi sel masih bisa bangkit lagi dan mereka pun lanjut untuk melakukan jual beli pukulan yang sangat sengit. Setelah berhasil menjatuhkan sel di sini, Android 16 segera mencabut ekor milik sel agar dia tidak bisa lagi untuk menyerap Android 17 dan juga 18. Tapi yang tidak diketahui oleh Android 16 di sini, sel memiliki sel milik Piccolo yang membuatnya bisa menumbuhkan bagian tubuhnya yang telah terpotong, dan akhirnya sel pun berhasil menumbuhkan ekornya kembali. Di sini pada akhirnya Android 16 mau tidak mau dia harus mengalahkan sel. Kalau tidak mau sel mendapatkan bentuk sempurnanya. Walaupun hal tersebut sangat sulit, Android 16 akan berusaha dengan sekuat tenaga agar bisa mengalahkan sel.
Akhirnya pertarungan di antara Android 16 dan juga Cell kembali dimulai. 17号たちを吸収できない。残念だ。再生できるんだよ。Saat ini Cell berniat untuk segera menghabisi Android 16 agar tidak akan ada lagi orang yang bisa mengganggunya untuk menghisap Android 17 dan juga 18. Tapi ternyata Android 16 masih bisa bangkit lagi. Dia pun langsung menembakkan tangannya seperti sebuah roket ke arah Cell dan berhasil memukulnya cukup jauh. Selanjutnya Android 16 kembali menghajar Cell sampai membuatnya terbanting ke tanah. Selanjutnya Android 16 langsung menembakkan sebuah tembakan laser yang sangat besar ke arah Cell untuk segera menghabisinya. Setelah menembakkan laser besar tadi, di sini Android 16 meminta kepada Android 18 dan juga 17 untuk melarikan diri dari tempat ini karena Cell masih hidup. Tapi sepertinya mereka berdua memiliki kecolongan yang sama seperti Vegeta dan tak mau melarikan diri dari tempat ini. Bahkan Android 17 mengatakan kalau dia masih ingin bertarung melawan Cell. Akhirnya Android 17 pun mendapatkan karmanya, di mana Cell tiba-tiba muncul di belakangnya dan langsung menghisap Android 17. Kali ini sepertinya Android 16 sudah tidak bisa lagi untuk menyelamatkan Android 17 yang dihisap oleh Cell, dan pada akhirnya Cell mendapatkan bentuk keduanya setelah menghisap Android 17. 俺を吸収するんじゃなかったのか。止めるまではな。出てきてやったぜ。Setelah bergabung dengan Android 17, di sini Cell merasakan kalau kekuatannya telah meningkat berkali-kali lipat. Nah, Android 16 yang ketakutan, dia pun segera berlari dan membawa Android 18 untuk melarikan diri dari tempat ini. Tapi kecepatan yang dimiliki oleh Cell saat ini benar-benar luar biasa, dan seketika Cell sudah berada di hadapan Android 16 dan juga 18 dan segera mencegat mereka agar mereka tidak melarikan diri dari tempat ini. Cell pun segera menegaskan kalau saat ini tidak akan bisa ada orang yang bisa untuk menghentikannya menghisap Android 18 karena kekuatannya telah menjadi sangat kuat. Android 16 pun mencoba untuk menyerang Cell agar bisa melarikan diri dari tempat itu. Tapi sepertinya serangannya dilancarkan oleh Android 16 kali ini sudah tidak bisa lagi untuk mengalahkan Cell, karena Cell sudah menjadi kuat dan jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Cell pun menembakkan sebuah tembakan laser kecil ke arah Android 16. Tapi serangan laser kecil itu telah berhasil menghancurkan setengah dari kepala Android 16.
Setelah melukai Android 16 di sini, Cell berniat untuk segera menghisap nomor 18 agar mendapatkan kekuatan yang jauh lebih kuat. Tapi Android 18 mengancam Cell kalau dirinya akan menghancurkan dirinya sendiri kalau Cell berani mendekatinya. Tapi Cell tidak kehilangan akal, dia pun segera menggunakan suara dari Android 17 untuk mengelabui Android 18 agar mau bergabung dengannya. Tapi Android 16 segera menyadarkan Android 18 untuk tidak terhasut oleh perkataan dari Cell. Pada akhirnya Android 18 berhasil kembali sadar dan dia pun tidak mau bergabung dengan Cell kembali. Hal tersebut pun membuat Cell menjadi kembali naik darah dan dia pun berniat untuk menghisap Android 18 dengan berbagai cara. Di saat semuanya merasa telah berakhir di sini, tiba-tiba akhirnya Tenshinhan muncul dan dia pun langsung mengeluarkan jurus andalannya, yaitu Shinkikoho. Tenshinhan pun langsung bergegas meminta kepada Android 18 dan juga 16 untuk segera melarikan diri dari tempat ini. Terlihat kalau Cell pun berniat untuk mencegah hal tersebut dan mencoba keluar dari dalam lubang itu. Tapi Tenshinhan tidak akan membiarkan hal tersebut terjadi. Dia pun langsung mengspam jurus Kikoho-nya ke arah Cell sampai-sampai Cell pun tidak bisa keluar dari dalam lubang tersebut. Hal tersebut pun diminta oleh Tenshinhan untuk segera memanfaatkan waktu ini karena dia tidak bisa menahan Cell lebih lama, karena jika dia terus menggunakan jurus Kikoho-nya maka dia akan mati. Tenshinhan yang terus mengspam jurus Kikoho-nya, dia pun mulai merasakan kalau kekuatan dan juga aura Ki-nya mulai menghilang. Dia pun menyadari ancaman kematian yang sudah mulai dekat dengan dirinya jika dia terus menembakkan jurus Kikoho tersebut. Namun demi bisa membuat Android 18 bisa melarikan diri dari tempat ini dan membuat Cell tidak mendapatkan bentuk sempurnanya, dia pun harus melakukan hal tersebut dan tak peduli dengan kematian yang akan ia hadapi. Dan alur cerita Dragon Ball Z part kali ini pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball Z part kali ini? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Alur Film, channelnya anime masa kini.